Halo kawan-kawan pendengar, selamat datang di podcast kami yang berjudul Fight, Freedom, and Equality, The Role of Religion in Modern Society. Saya, Izhar, akan menjadi moderator dalam diskusi podcast kali ini. Apakah agama dan kesetaraan bisa berjalan beriringan? Terima kasih Izar. Kalau kita berbicara kebebasan agama dan kesetaraan gender, seringkali kedua berjalan di jalur yang berbeda. Dalam beberapa ajaran agama, peran laki-laki dan perempuan memang sudah diatur sangat ketat. Misalnya larangan perempuan menjadi pimpinan rohani atau bahkan aturan berpakaian yang ketat. Di sisi lain, prinsip-prinsip kesetaraan gender menuntut agar setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama itu. Nah, kesempatan yang sama kan, tanpa dibatasi oleh jenis kelamin atau keyakinan dari seseorang tersebut gitu. Nah, berarti dilema muncul ketika negara ingin menghormati kebebasan beragama, tapi harus memastikan kesetaraan bagi semua warga. Sekarang kan kita masuk ke perdebatan yang sering muncul, yaitu sekuler humanis versus tradisionalis. Kaum sekuler humanis percaya bahwa nilai moral harus didasarkan pada rasionalitas dan hak asasi manusia, bukan pada dogma agama. Sementara kaum tradisionalis berpendapat bahwa moralitas sejati hanya bisa bersumber dari ajaran agama. Contohnya dalam isu pendidikan seks di kampus, kaum sekuler menekankan edukasi ilmiah, sementara kaum religius menekankan etika dan moralitas. Jadi disinilah tantangannya muncul. Hero, bisakah negara menjaga netralitas tanpa mengorbankan kepercayaan warganya? Negara itu harusnya bersikap netral terhadap semua agama dan tidak mengistimewakan satu keyakinan tertentu. Artinya negara menjamin setiap warga beragama atau tidak beragama tanpa memaksakan nilai keagamaan tertentu. Itu berada dalam hukum publik. Namun kebebasan beragama juga bukan tanpa batas. Bila suatu praktik keagamaan melanggar hak asasi atau kesetaraan warga, negara berhak membatasi sejauh diperlukan untuk melindungi kepentingan bersama. Itu contohnya seperti jika ada lembaga keagamaan yang menolak mempekerjakan perempuan karena alasan doktrin, negara perlu menyeimbangkan antara hak lembaga tersebut dalam beragama dan hak perempuan untuk tidak didiskriminasi di tempat kerja. Prinsipnya negara harus melindungi kebebasan beragama, tetapi tetap menegakkan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga tanpa diskriminasi. Gus, mengapa negara dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjamin kemampuan dasar setiap warganya? Pertanyaan yang sangat menarik, Izar. Pada intinya negara punya tanggung jawab untuk menjamin kemampuan dasar setiap warga agar bisa hidup bermartabat. Misalnya itu contohnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga partisipasi sosial. Jika suatu keyakinan membatasi perempuan untuk bekerja atau belajar, negara itu wajib memastikan mereka tetap punya pilihan dan juga akses yang sama. Contoh nyatanya itu adalah program pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi yang tidak diskriminatif. Negara harus hadir dan jamin bahwa setiap orang bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Menurut Baki, bagaimana cara negara menyeimbangkan kebebasan beragama dengan perlindungan terhadap hak dan kesetaraan, terutama bagi perempuan dan kelompok minoritas? Pertama, pemakaian simbol keagamaan di ruang publik. Misalnya, pelajar yang memakai jilbab sekolah negeri
Pertanyaannya, apakah itu benar-benar bentuk kebebasan berekspresi atau justru ada tekanan sosial dan budaya yang membuat seseorang merasa wajib melakukannya? Di sini, negara perlu memastikan agar tidak ada paksaan baik untuk memakai maupun tidak memakai simbol agama. Kedua, pendidikan agama di sekolah umum tujuannya memang untuk memperkuat moral dan karakter siswa, tapi kadang juga bisa membatasi cara berpikir kritis jika hanya berfokus pada satu pandangan keagamaan saja. Tantangannya adalah bagaimana pendidikan agama bisa tetap menghargai perbedaan keyakinan sambil menumbuhkan nilai kemanusiaan universal. Nah, sekarang kan kita masuk ke pertanyaan yang sensitif. Menurut Singi, bagaimana negara bersikap terhadap agama? Perlu kita ketahui nih Zar, ada dua model besar. Yang pertama, negara sekuler yang tidak berpihak pada agama manapun. Kedua, negara dengan agama resmi yang mendukung satu agama tapi memberi kebebasan kepada agama lain. Keduanya punya risiko. Negara sekuler bisa dianggap anti agama, sedangkan negara agama bisa dianggap diskriminatif. Solusi terbaik adalah keseimbangan. Negara harus netral, tidak memihak, tetapi tetap menjamin kebebasan setiap warga untuk beriman. Oke, Ridwan, apakah anak punya hak atau otonomi keyakinan setiap ini tantangan besar dalam masyarakat demokratis yang religius? Oke, pertanyaan yang cukup menarik sekali. Apakah tadi pertanyaannya apakah anak mempunyai hak otonomi sejak dini? Jawabannya iya. Karena sejak kecil mereka sudah mulai membentuk cara berpikir, rasa ingin tahu, dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar identitasnya. Menurut pendekatan Nussbaum ini, negara dan masyarakat luas harus memberi ruang agar anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis atau practical reason tanpa tekanan ideologis tertentu. Misalnya, dalam kasus anak yang ingin mengikuti pelajaran biologi tentang evolusi, tetapi orang tuanya ini melarang karena alasan agama yang dianutnya. Nah, seharusnya sekolah itu tetap memberikan akses belajar sambil menghormati keyakinan yang dianut anak dan keluarga tersebut. Nah, dengan begitu anak itu dapat tumbuh sebagai individu yang memahami perbedaan pandangan dan kelak beliau ini memiliki keyakinannya sendiri secara sadar dan bermartabat. Menurut Gilbert nih, apa yang bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan dasarnya untuk hidup bermartabat? Jadi gini Zat, dalam hidup setiap orang itu punya yang namanya kapabilitas, kemampuan dasar untuk hidup dengan bermartabat. Nah, misalnya kemampuan buat berpikir bebas, beragama sesuai keyakinan, belajar, bekerja, dan berpartisipasi di masyarakat. Nah, kalau salah satu kemampuan itu hilang, entah karena diskriminasi, kemiskinan, atau aturan yang tidak adil, maka seseorang bisa kehilangan makna hidupnya. Itu yang disebut dengan loss. Agama sendiri mempunyai peran penting di sini. Buat banyak orang, agama jadi sumber kekuatan saat menghadapi kehilangan, entah kehilangan orang yang disayang, harapan, atau kesempatan. Tapi di sisi lain, negara juga punya tanggung jawab besar, memastikan nggak ada warga yang kehilangan kapabilitas dasarnya hanya karena perbedaan keyakinan gender atau status sosial. Jadi intinya, agama membantu manusia memahami dan menerima kehilangan. Sementara negara harus melindungi setiap individu agar mereka tetap bisa hidup secara bermartabat. Kalau keduanya jalan bareng.
nilai spiritual dan keadilan sosial, maka manusia bisa tetap tumbuh meski pernah kehilangan. Itu dia sedikit refleksi kita tentang kapabilitas and loss. Semoga bisa bikin kita lebih sadar bahwa kehilangan bukanlah akhir, tapi bisa jadi awal buat menemukan arti hidup yang lebih dalam. Terima kasih untuk semua narasumber atas pemikiran yang luar biasa ini. Sekarang kita akan mendengarkan refleksi singkat dari masing-masing narasumber. Oke, penutup pada materi hari ini adalah kebebasan tanpa kesetaraan hanyalah hak istimewa bagi seseorang. Oke, refleksi dari saya, agama dan nasionalitas bisa berjalan bersama jika tujuannya adalah kemanusiaan. Statement dari pembahasan saya yaitu kapabilitas manusia adalah amanah moral bersama. Inti dari materi saya tadi adalah keadilan diuji lewat cara kita menghadapi perbedaan. Menurut saya, negara yang adil adalah negara yang memberi ruang bagi iman dan akal bagi semua orang. Oke, inti dari materi saya, netralitas negara adalah jaminan bagi semua iman. Oke, inti dari materi pembahasan saya mengenai orang tua dan anak adalah anak-anak berhak menemukan kebenaran dengan caranya sendiri. Oke, terima kasih. Jadi, statement saya mengenai materi yang berjudul kapabilitas and loss membahas bagaimana agama membantu manusia menemukan makna dalam kehilangan. Sementara negara bertugas menjamin setiap orang tetap memiliki kemampuan dasar untuk hidup adil dan bermartabat. Sekian, terima kasih.